acara pada hari ini. Halo, kampus Halo PSDKU. kampus PSDKU, apabila sudah berkumpul semua boleh acungkan tangan. Seperti sudah berkumpul semua. Sepertinya sudah siap ya Kang ya. Oke, langsung saja kita akan memanggil pemateri selanjutnya dari Puskesmas. Dengan materi sosialisasi mengenai TBC. Kepada Ibu Dr. Gigi Laksmi Dewi Arisanti dan Ibu Anissa Azahra AMD, kami silakan. Oke teman-teman, boleh diperhatikan untuk materi selanjutnya. Diminta untuk tepuk tangannya semuanya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu. Pak Razak, mohon izin. Mohon izin ya. Berapa 5 jam? Oke, siap. Oke. Jadi adik-adik semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Laksmi Dewi Arisanti, saya Kepala Puskesmas dari Puskesmas Neglasari. Hari ini saya bawa teman-teman saya juga ya, di sini ada Teteh Dinda di sini ya, ada Kakang Arif di sini sebagai WPA dari Kecamatan Cibenying Kaler. Terima kasih sudah hadir. Pada hari ini kita mau berbagi sama adik-adik nih. Sebelum berbagi mau ngucapin selamat dulu ya. Sekarang adik-adik udah gede, udah lewat dari SMA. Baju putih sama abu-abunya udah bisa ditinggal? Udah. Kalau makin gede berarti tanggung jawabnya harus makin besar? Iya. Tanggung jawabnya sama siapa aja? Siapa lagi ya? Kira-kira sama siapa lagi? Udah ada pada punya calon? Oh, yakin? Oh, siap-siap, oke. Jadi adik-adik makin tinggi usianya, masalah mungkin makin banyak. Tapi juga harus ingat adik-adik harus makin dewasa. Artinya dikasih kepercayaan di dalam hidup ini, jangan bikin susah diri sendiri, gak boleh juga ngerugiin buat orang lain. Nah, hari ini kita mau berbagi sedikit tentang kesehatan. Kenapa tentang kesehatan? Kalau kesehatan penting gak sih? Penting. Kira-kira yang harus penting sehat apa aja? Jasmani, rohani, terus pintar, cakep banget. Jadi harus pintar nyari duit nanti ya, duitnya yang halal ya. Nah kita mau cerita tentang ini kenapa? Karena kalau penyakit itu ada yang karena bakteri atau virus, tapi ada juga yang disebabkan karena perilaku diri sendiri. Ada yang disebabkan penyakit, kalau penyakit pakai virus tuh penyakit menular biasanya. Tapi ada juga penyakit yang tidak menular. Nah hari ini kita mau cerita tentang adik-adik pentingnya apa itu PHBS, apa itu penyakit menular, salah satunya adalah yang ditularkan melalui hubungan bebas ya, yang mungkin adik-adik kurang paham juga tentang itu, dan juga bahaya-bahaya apa sih yang bisa timbul dari penyakit atau bakteri yang ada di sekitar kita. Bisa di-share materinya kah? Sudah bisa? Kang, punten masuk nggak tentang PHBS? Ada materinya tentang PHBS? Bisa kah? Udah masuk, sampai gini aja. Saya mau tanya jawab dulu aja deh. Ada yang pernah dengar PHBS itu apa enggak? Oke, siapa?
Apa PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat. Hidup enggak sekarang? Oke. Berarti apa contohnya? Dia ke depan aja deh, sini. Gantiin saya sambil nyiapin. Ayo sini, nggak apa-apa. Sok siapa namanya? Biar pada kenal ya. Sok siapa namanya? Saya mah cuma kenal satu. Ada yang namanya Sawal di sini? Hai. Soalnya tadi bareng. Ayo sini. Sok. Ada PHBS perilaku hidup bersih dan sehat. Yang paling sederhana adalah Cuci tangan. Cuci tangan dengan baik, pakai sabun, air mengalir, terus melakukan dengan beberapa tahapan itu, yang menggosok kuku, menggosok sela-sela jari, menggosok ibu jari, terus tuh telapak tangan, punggung tangan, udah. Oke, sini dulu gitu ya. Bisa Kang ditayangkan? Sudah? Belum? Nah, adik-adik, jadi perilaku itu selalu ada yang hidup bersih dan sehat, tapi ada perilaku yang kurang baik. Nah, yang kita bahas tadi tentang hidup bersih dan sehat. Adik-adik pernah ingat COVID dulu? Jadi fungsinya cuci tangan buat apa? Bakteri saja dan kuman ya. Jadi bisa bakteri, bisa kuman, caranya betul. Ada 6 langkah menurut WHO ya. Baca lagi, browsing lagi dulu. Kan gak mau kejadian itu kumat lagi. Yang paling sederhana aja, jangan jauh-jauh nih kalau nanti misalnya COVID. Diare bisa terjadi? Bisa gitu. Jadi harus seperti itu. Kira-kira makannya seperti apa? Nah, kita rubah. Dulu 4 sehat 5 sempurna. Sekarang gizinya harus sehat berimbang. Kita sebutnya dengan istilahnya adalah isi piringku. Nanti kita ceritakan di sini. Terima kasih ya Kang. Jadi lupakan dulu ya tentang bersih dan sehat dengan 4 sehat 5 sempurnanya ya. Ada Bu Dewi. Halo Bu Dew. Gitu ya, mohon izin ya. Boleh Kang di next aja dulu. Jadi ini kami dari Puskesmas Neglasari letaknya ada di Gor Citra Arena di belakang, ini masuk wilayah kita semua. Adik-adik bisa dibaca ya, kenapa saya pakainya sekolah? Karena adik-adik masuknya ke institusi di sekolah. Jadi ini perguruan tinggi tapi kategorinya masih sekolah. PHBS ini berlakunya untuk siapa? Untuk semua, nggak cuman mahasiswanya, nggak cuman dosennya, nggak cuman penjaga sekolahnya, tapi semuanya. Dan diharapkan ini berlaku juga di rumahnya adik-adik, di tempat kerjanya nanti adik-adik, atau bahkan bila adik-adik nanti sudah berkeluarga ya, bisa dibaca mungkin. Klik, mangga Kang. Nih ya, kenapa sih harus penting? Adik-adik dari bermacam-macam sekolah, dari bermacam-macam daerah, bermacam-macam kebiasaan, ngumpul plek-plek-plek semuanya di sini. Yang satu rajin cuci tangan, yang satu males cuci tangan, yang satu rajin mandi, yang satu puasa nggak pernah makan. Ada yang gitu? Ada. Jadi dari bermacam nano-nano itu berkumpul satu, makanya PHBS-nya harus dipentingkan, harus diingatkan ya. Oke kan? Termasuk tadi tuh bergaul. Jadi yang tadi tuh yang dimakan, yang dilakukan adik-adik, tapi bergaul dengan yang lain pun harus lebih hati-hati ya, harus baik juga. Oke Kang, boleh diklik di next aja ya. Nah, oke, buka lagi tuh ada tanda apaan nih, banyak banget ya gambar-gambar cuci tangan lah, apalah. Mungkin ini sudah paham lah adik-adik terkait ini semua. Sip Kang, klik dulu. Next Kang. Oke. Nih ya, cuci tangan pakai sabun tadi ya, makasih banget. Jangan pakai sampo, jangan pakai apa-apa, gunakan ini. Kalau sudah pakai air mengalir dan bersih, gak usah pakai handuk yang ngegantung. Adik-adik cukup kiprat seperti ini. Jangan dielapin lagi ke baju gitu ya, nanti percuma gitu ya. Atau bisa menggunakan hand sanitizer tadi ya, tapi harus hati-hati tetap pemakaiannya ya. Oke, bisa dilewat lagi. Ini enggak hanya mau makan saja ya. Setelah adik-adik beraktivitas, adik-adik mungkin megang laptop, adik-adik mungkin pegang apapun lagi di sini, langsung cuci tangan yang tadi, tahapan tadi. Ini berdasarkan WHO. Silakan adik-adik browsing lagi di sana. Jangan lupa kukunya tetap harus dibersihkan. Punggung tangan harus, sela-sela tangan harus gitu ya. Paling tidak tahapan tidak apal, tapi bagian-bagian dari tangannya
harus ingat itu semua yang harus dilakukan. Boleh Kang, klik lagi. Ini ya, bisa macam-macamnya mungkin bisa dilihat, boleh klik lagi. Yang penting airnya pun bukan kobokan, tapi air yang bersih dan mengalir. Lihat airnya, ada yang kotor, ada yang bersih, pokoknya dicek lagi. Ini yang saya cerita adik-adik. Dulu kan suka mamah papahnya bilang, sebelum sekolah jangan lupa harus sarapan. Betul? 4 sehat 5 sempurna. Sekarang sudah namanya gizi seimbang dengan kategorinya isi piringku. Itu kalau piring ada 1 piring dibagi setengah, ada bagian 2/3 dari setengah, itulah isinya nasi. Jadi nasi itu bukan 1 piring melek isinya nasi semua, tapi dia terbagi dari setengah isi piring, yang 2/3-nya untuk nasi, nanti sisanya lagi sayur, buah, dan lain-lainnya ada di sini lauk pauk. Ya, sekarang bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi ini yang kita tampilkan. Boleh? Ada cilok nggak di situ kira-kira? Ada seblak di situ? Upayakan jangan ya dikurangi. Oke, Kang? Ini penting buat apa tuh? Karena dia ada zat pembangunnya, ada sumber energinya juga, dan bahkan vitamin ya. Adik-adik sekarang lagi sekolah capek nggak? Capek. Baru kuliahnya belum udah capek? Apalagi nanti kalau dosen-dosennya ngasih tugas, ya ini harus hati-hati juga. Jadi semuanya penting dan semua masuk ke bagian adik-adik harus masuk pola makannya. Siap Kang? Boleh diklik lagi? Ini jambannya dilihat ya, harus disiram, harus dibersihkan. Kalau perempuan, sorry ya, perempuan nih, kalau udah ini mau membersihkan vaginanya, depan ke belakang, belakang ke depan. Oke, bayangkan sendiri ya, pokoknya harus dari depan ke belakang supaya kotoran di anus tidak masuk ke vagina di depan. Ya, oke, klik lagi Kang. Kalau adik-adik di jamban yang umum, jangan lupa bersihkan dulu ya semuanya, karena ada beberapa penyakit menular seksual yang bisa ditularkan melalui jamban-jamban yang tidak bersih kalau memang ada kumannya. Ya, ini maksudnya apa? Jangan pada mager tidur, ya. Obong keneh libur pada tidur ya. Ingat aktivitas fisiknya tetap dilakukan. Walaupun misalnya gini, ngetik terus. Jangan lupa untuk sedikit peregangan. Jangan lupa untuk segera dialirkan tangannya supaya nggak pada kaku. Supaya pembuluh darahnya dia berjalan dengan lancar. Banyak penyakit karena males olahraga, banyakan makan. Nggak makan, banyakin ngerokok. Ada yang gitu? Bagus nggak? Nah, jawab sendiri ya. Oke, boleh dibuka. Nih, sarang nyamuk ini dari lingkungan. Baru sarang nyamuknya aja. Pernah mikir ada cacing nggak? Nah, makanan kotor di depan, misalnya di pinggir-pinggir jalan. Adik-adik jamin itu bersih? Nah, hati-hati. Salah satunya adalah dari telur lalat. Kan hinggap ada telurnya. Kemakan deh sama kita. Makannya enak, sakitnya yang enggak enak. Ya jadi hati-hati, termasuk nyamuk. Kalau nyamuk nanti jadi apa? DBD. DBD itu apa? Darah. Itu harus hati-hati karena DBD juga bisa menyebabkan kematian. Betul sekali. Oke kan? Bisa dilihat pemberantasannya dengan 3M ya. Ini mah pasti hafal. Sampah ada berapa macam? 1, 2, 3. Residu. Residu artinya? Tidak bisa diolah, tidak bisa diurai. Contohnya batu baterai. Batu baterai bisa? Batu baterai bisa diurai? Dia masuk ke residu. Punya bayi, pampers, itu residu bukan? Residu. Misalnya ada gelas nih atau kaca pecah, residu bukan? Bisa di-recycle emang kalau beling? Kadang-kala tidak, tapi di rumah dipilah, dipisahkan ya, karena takutnya kalau yang ngangkut nanti nggak bisa, terus kalau nggak jadi masalah di kita, gitu ya. Jadi itu juga jadi masalah. Oke, jadi biasakan memilah ya dari rumah. Oke, lagi Kang, klik lagi. Nah kalau misalnya makan permen ya, kayak tadi misalnya, jangan dibuang sembarangan. Makan permen karet, taruh di meja. Ada yang gitu? Nanti kalau inget dimakan lagi, ada yang gitu? Enggak ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Yang ini lingkungan nih, kita bilang lingkungan itu sekali lagi, lingkungan yang kasat mata, ada juga lingkungan berteman. Nah ini yang harus hati-hati mungkin ya. Oke, bukan lagi. Ini dia. Coba ngacung siapa yang nggak tahu ini gambar apa? Ada yang nggak tahu?
Ada yang tahu gambar di depan apa? Apa kira-kira? Rokok. Ada yang sudah mulai merokok di sini? Ada? Oke. Enak gak merokok? Nah, adik-adik kalau udah 17 tahun saya paham adik-adik punya KTP, itu hak saya segala macam. Jangan coba-coba kalau belum pernah kerja. Uang siapa yang dipakai? Oke, uang mama, uang papa ya. Gayanya sih oke, keren sih segala macamnya. Tapi mesti dilihat juga kandungan di dalamnya nggak macam-macam. Bikin ketagihan. Apalagi sekarang gayanya rokok itu sekarang ke apa tuh yang diisep-isep? Itu rokok bukan? Tapi elektrik sama aja isinya. Ada kandungan-kandungan yang menyebabkan adik-adik ketagihan, jadi kanker paru-paru. Ada juga yang kemandulan, itu banyak banget efeknya. Saya ngenalin ini ya, adik-adik mungkin lihat warna merah di sini. KTR, kawasan tanpa rokok. Kota Bandung udah punya perwal. Kalau adik-adik merokok di kawasan KTR ini, dendanya 500.000 di tempat. Ya, jadi kita termasuk yang kayak gini nih, ngeliatin adik-adik mana nih yang ada yang gini-gini. Kita namanya Satgas. Jadi hati-hati ya. Kalau ngerokok itu bukan enak sendiri, kasihan yang di sekitarnya, yang perokok pasif, itu bau. Adik-adik pernah dengar kata stunting? Kebayang kalau bapaknya atau ibunya yang lagi hamil ngerokok, kena bayinya enggak? Pikirin makanya di situ ya, egois enggak? Siapa yang suka ngerokok? Yang enggak suka sama ngerokok? Yang enggak suka, ngacung? Lebih banyak yang suka atau ngerokok? Yang enggak ngacung berarti suka ngerokok? Berarti yang mengatakan tidak suka sama rokok ada ngacung? Lebih banyak? Hai perokok-perokok, lihat ya. Jangan racuni kami semua ya, supaya tubuh kami tetap sehat ya. Oke, balik lagi. Lanjut Kang? Nah, boleh dibaca sendiri ya dampaknya. Banyaknya yang mana tuh kira-kira? Baiknya apa buruknya? Namanya juga dampak ya. Saya pasti ngasihnya yang kurang baiknya. Coba ada yang bisa baca? Paling ujung. Baca poin nomor 2. Merusak gigi dan menyebabkan bau mulut. Kira-kira betul nggak merusak gigi? Merusak gigi? Apa hubungannya rokok dengan gigi? Nikotinnya nempel, giginya jadi hitam-hitam, giginya jadi kasar. Kalau kasar makanannya nempel, bau. Akhirnya udah mah bau mulut, nanti takutnya berlubang karena ada karang gigi yang nempel di situ. Terus yang ketujuh, aneh ya, menyebabkan kerontokan rambut. Bener nggak? Sok mana yang ngerokok besok cobain, merontok nggak rambutnya? Gitu ya, coba lihat. Tapi yang paling penting adalah nomor 1, penyakit paru-paru kronis. Adik-adik punya paru-paru berapa sih di tubuh? Yakin? Apa aja? Ya, iya, cuma gitu ya. Paru-paru yang kiri rusak, yang kanan berfungsi, ngerokok lagi. Kanannya rusak, hidupnya mau gimana? Kalau paru-paru rusak, bisa tumbuh lagi? Itu aja ya. Jadi sangat penting dan kalau nggak punya paru-paru nggak akan bisa nafas. Oke, coba klik lagi. Nah, ini ya, pada kenal? Ayo, kenal mah kenal ya. Ini lagi happening pisan ya. Bukan rokok, ini mah nge-vape Bapak Ibu. Apa bedanya sama obat nyamuk? Ya, gayanya doang, dalamnya tetap ada zat-zat yang akan mengganggu ke adik-adik semua, ya. Oke, klik lagi Kang. Ini, pernah dengar kata nafsa? Jawabannya pinter terus. Apa nafsa? Oke. Apa N-nya? Sama-sama ya. Nafsa adalah naknya narkotika. P-nya psikotropika. Terakhirnya zat adiktif. Merokok masuk kategori zat adiktif. Karena itu pintu masuknya. Adik-adik pernah dengar kata-kata nafsa enggak sih? Ini salah satu bagian dari PHBS, katakan tidak. Adik-adik mungkin pernah dengar, narkoba mah ada obat. Contohnya apa? Kalau adik-adik penahan sakit, ada nggak pernah dengar kata morfin? Pernah morfin?
Penahan sakit itu morfin. Ada orang stres berat, boleh nggak dokter psikiaternya ngasih obat penenang? Boleh. Tapi ada syaratnya, sesuai kebutuhan dan memang untuk pengobatan sesungguhnya. Bukan asal beli, bukan asal gaya. Karena efek sampingnya apa coba? Lebih ke sarafnya adik-adik nanti. Ngapain kabur ke narkoba, ke minum? Kalau hanya menyelesaikan masalah sementara, tapi ngasih penyebab kelanjutannya lebih parah. Ada yang mau? Kalau sarafnya udah keganggu, udah ketagihan, udah ngaco, bisa ke dampaknya apa? Pidana bisa? Ditewak bisa? Anu nangis siapa nanti? Bagus, sip, bisa dijawab sendiri ya. Jadi katakan tidak oleh untuk nafsa, oke? Siap ya, lanjut, ayo Kang. Nih ya, buat remaja, ada remaja kan? Bukan? Hah? Ada yang udah lansia di sini? Belum ya, usia produktif nih. Adik-adik sekali lagi, sebentar lagi kalau udah tahapan ini beres, nikah, bakalan mau hamil, bakalan mau punya anak. Pasti nggak mau yang punya masalah, ya kan? Pengennya yang bisa dibanggakan, pengennya yang sehat biar nggak nyusahin. Apalagi nanti kalau udah meninggal masuk surga, pasti pada pengennya ya. Jadi apa hubungannya nafsa sama surga? Surganya di dunia cuma sementara, kata yang make. Karena dia juga percuma, make juga dia nggak sadar, ya kan? Bego berarti ya mungkin ya. Jadi lupakan ya nafsa, jauhin ya. Kalau ada yang ngajak-ngajak, jauhkan. Klik deh, masih ada? Udah 20 menit. Lewat lagi Kang? Boleh? Nah, saya mau terima kasih, tapi artinya masalah belum beres. Dari pintu masuk tadi itu baru perilaku yang kurang baik, yang sehatnya mungkin ada. Tapi ada satu yang paling dekat sama adik-adik yang kita ingin kenalkan adalah penyakit karena perilaku. Salah satunya dari hubungan seksual yang bisa menular, namanya HIV. Nanti ada satu lagi penyakit menular karena bakteri menyebabkan tadi ke paru. Namanya penyakit TBC. Boleh? Boleh ya? Sok Teh Dinda. Ayo. Kang Arif minta izin ya. Nah, ini juga ada Kang Arif, ada Teh Dinda nih. Coba Teh Dinda ke sini. Kira-kira pakai 2 Teh. Oke ya. Nah, gambarnya sih HIV gitu. Ada yang tahu nggak HIV itu apa? Teh Dinda kira-kira kalau ada di sini tahu nggak ya HIV ya? Harusnya sih tahu ya Dok. Harusnya tahu ya. Harusnya sih tahu. Ya. Tapi ada yang tahu nggak HIV atau ada yang belum tahu baru dengar gitu? Ada yang baru dengar? Ada yang baru dengar nggak? Yang paling belakang mungkin? Ada? Tahu HIV? Apa itu HIV kira-kira? Kalau HIV sama AIDS sama nggak? Sama beda? Sama atau beda ya? HIV sama AIDS sama nggak? Oke, kita terangi dikit aja dulu ya. Makasih Teh Dinda. Ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengenalkan, kebetulan saya pemegang program untuk HIV dari Puskesmas Neglasari ya. Teman-teman mungkin udah sering banyak yang dengar HIV, tapi yang udah tahu HIV itu apa? Boleh acung tangan? Belum ada yang tahu? Apa? Oke, betul ya, seperti itu ya. Oke, boleh? Tahu ya, oke, sip. Nah, teman-teman bisa lihat ada gambar di samping ya. Ini ada screenshot dari beberapa artikel. Pernah lihat berita ini? Pernah ya, sempat booming di tahun 2022 pada saat kita COVID. Jadi pada saat COVID ternyata penyakit HIV kok muncul nih ke permukaan, kok ternyata makin banyak. Nah ini salah satu alasan kenapa kita secara masif untuk penyuluhan pengenalan HIV di sekolah, di kampus, di tempat kerja gitu ya.
Next. Nah, ini data yang dimiliki oleh Kota Bandung. Data ini sampai ke Juni 2025. Teman-teman bisa lihat, yang biru ini adalah jumlah orang yang sudah melakukan tes HIV. Sudah ada sekitar 40.000 orang warga Bandung yang dites HIV. Teman-teman bisa lihat angka positifnya, dia ada di 479 gitu ya. Nah, artinya banyak atau sedikit? Banyak ya. Ternyata baru setengah tahun aja udah 400. Di sini ada yang udah tes HIV? Ada udah ya, beberapa tadi di bawah ada yang kita sampling untuk tes HIV. Kesannya bagaimana tes HIV? Takut? Biasa aja? Biasa aja ya. Karena memang teman-teman perlu tahu HIV mah penyakit yang sama kayak penyakit lainnya gitu ya. Bukan suatu aib ataupun bukan suatu hukuman gitu ya. Next. Nah, Indonesia punya Permenkes atau aturan sendiri yang mengatur tentang HIV, yaitu di Permenkes nomor 23 tahun 2022. Ini Permenkes yang mengatur tentang penanggulangan HIV dan AIDS gitu ya. Next. Nah, ini tadi HIV itu kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Artinya apa? Disebabkannya oleh virus. Ke siapa dia menularkannya? Ke manusia dan menyebabkan tadi betul ya yang disebutkan penurunan dari imunitas gitu. Next. Nah, sedangkan AIDS ini, kalau AIDS itu acquired immunodeficiency syndrome. Artinya beberapa gejala atau kumpulan gejala yang disebabkan oleh kelemahan dari sistem imun tubuh gitu ya. Jadi kalau yang AIDS udah pasti HIV enggak? Udah pasti HIV? Jawabannya sudah pasti HIV. Karena dia harus melewati HIV positif dulu supaya bisa ke fase AIDS ya. Tapi teman-teman yang HIV-nya positif bisa kita cegah supaya tidak ke fase AIDS gitu ya. Selanjutnya. Ini cara penularannya. Teman-teman perlu ingat, HIV cuma menular lewat 3 media. Selain 3 ini dia tidak menularkan, ya. Yang pertama lewat darah. Contohnya apa? Penggunaan jarum suntik yang enggak steril. Ada yang pernah pakai narkoba? Enggak ya. Ada yang pernah ngeliat enggak? Atau punya teman yang pakai narkoba? Tampaknya ada deh. Ada? Ada ya. Yang mana? Nah, biasanya kalau teman-teman kita yang pakai narkobanya disuntik, kadang mereka suka makainya barengan. Terus nanti mereka ganti-gantian si jarum suntiknya. Itu yang bisa menularkan ke HIV ya. Yang kedua, dari cairan kelamin. Cairan kelamin ini ditularkannya melalui hubungan seksual yang enggak aman. Artinya enggak aman gimana? Pertama, berganti-ganti pasangan ya. Yang kedua, tidak menggunakan kondom gitu ya. Terus yang ketiga, ini ditularkan melalui air susu ibu. Artinya HIV ini bisa menular dari ibu yang positif ke anaknya. Melalui apa? Melalui menyusui gitu ya. Next. Nah, ini juga yang perlu diingat sama teman-teman, HIV mah tidak menular melalui kontak sosial. Jadi berenang bersama, makan bareng, pelukan, ciuman itu tidak menularkan gitu. Yuk next. Nah, ini adalah berbagai cara untuk mencegah dari HIV. Perlu diingat ada 5, ada A, B, C, D, dan E. A artinya abstinence atau aku tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah gitu ya. Yang B, be faithful, setia pada satu pasangan. Semuanya setia di sini? Setia ya. Satu pasangan aja cukup ya. Oke. Lalu C itu adalah kondom atau penggunaan kondom pada saat
hubungan seksualnya dia beresiko gitu ya. Terus D itu no drugs, artinya tadi apa? Jauhi nafza gitu ya. Dan E adalah edukasi. Gitu. Next. Nah, sebetulnya ada nggak sih tanda gejala orang yang kena HIV itu gimana? Ada yang tahu? Ya, betul. Awal-awalnya tuh nggak kelihatan kalau misalnya kita tuh HIV-nya positif gitu ya. Tapi kalau terus-terusan 3-10 tahun itu baru menunjukkan gejala. Salah satunya adalah pertama batuk 1 bulan atau lebih gitu ya. Terus demam 1 bulan atau lebih, nggak sembuh-sembuh, dia demam terus selama 1 bulan. Yang paling biasanya sering tuh apa? Satu lagi, diare. Diarenya lama, kayak gitu ya. Next. Sekarang gimana caranya biar kita tahu cuman 1 dites? Teman-teman yang udah dites di sini tadi udah berani ya. Yang lainnya kapan mau coba tes? Kapan? Berani nggak yang lain buat tes? Berani ya, karena gini, seenggaknya 1 kali dalam seumur hidup kita harus tes, biar kita tahu kita ada virus HIV atau enggak gitu ya. Next. Selanjutnya. Nah, nanti buat teman-teman yang mau tes untuk HIV bisa datang ke puskesmas kita. Puskesmas kita ada di Puskesmas Neglasari di belakang Gor Citra. Jadwalnya hari Selasa dan juga hari Sabtu gitu ya. Selanjutnya. Next. Oke, sekarang pertanyaannya ini, apakah HIV bisa sembuh enggak? Bisa enggak? Oke, next. HIV ini sampai saat ini tidak bisa disembuhkan atau belum bisa disembuhkan. Tapi bisa kita kendalikan supaya apa? Supaya virusnya ini tidak menularkan ke orang lain. Caranya gimana? Minum obat. Namanya obat ARV atau antiretroviral virus gitu ya. Ini diminumnya untuk seumur hidup gitu. Di waktu yang sama. Artinya kalau orang dengan HIV positif, dia harus minum ini seumur hidupnya gitu ya. Next. Nah, kalau positif gimana? Sekarang jangan panik. Cukup datang aja ke layanan kesehatan. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengobatan yang tadi, ARV tadi gitu ya. Next. Oke, tampaknya sih sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke TBC ya, TB. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dewi, saya petugas penyakit menular di Puskesmas Neglasari. Cukup perkenalannya? Cukup ya, lanjut aja kita ngeng-ngeng 10 menit kurang lebih. Hari ini kita akan sedikit membahas mengenai salah satu penyakit menular yaitu TBC atau tuberkulosis. Tadi udah disinggung-singgung nih di materi ke-1 PHBS, salah satunya adalah akibat rokok tuh penyakitnya menular di paru. Oke, yuk kita bahas sedikit mengenai TB. Apa itu TB ya? Mangga materinya slide-nya ada? Oke, mohon. Ya, nah kita punya jargon namanya TOS TB. Apa? Gini, TOS TB. Yuk, TOS TB. Artinya temukan, obati sampai sembuh. Penyakitnya TBC ya. Yuk slide mangga, apa itu TBC? Nah TBC itu ternyata penyakit infeksi menular. Penyebabnya adalah bakteri, bakterinya namanya Mycobacterium tuberculosis. Kalau tadi HIV penyebabnya virus, kalau ini penyebabnya adalah bakteri ya. Oke, next slide. Yuk. Nah ini dia bakteri ya. Oke, maaf sebentar. Nah macam-macam kita sebutannya TBC itu ada yang bilang tuberkulosis, ada yang TBC, ada penyakit 3 huruf, ada flek katanya, terus ada
apalagi bronkitis katanya gitu ya, masyarakat awam menyebutnya, tapi itu sama-sama saja tuberkulosis. Oke, slide-nya masih diperbaharui ya, nggak apa-apa. Nah, penyakit ini sekali lagi bukan penyakit turunan. Turunan bukan? Bukan. Tadi kata Ibu ini adalah penyakit menular. Makanya kenapa dalam satu rumah bisa jadi kakeknya, ayahnya, ibunya, anaknya, cucunya kena TBC itu bukan turunan, tapi menular. Menularnya yang gak jauh-jauh, yang serumah dulu. Seperti itu ya. Oke, slide masih diperbaharui, nggak apa-apa. Nah, TB sekarang sudah bukan penyakit yang memalukan, tidak. TB bisa disembuhkan, beda dengan HIV. HIV tadi bisa sembuh tidak? Tidak, tapi kalau TB itu jelas bisa disembuhkan. Jadi kalau ada yang sakit TB jangan khawatir, obatnya pun gratis di puskesmas. Meskipun gratis, mau sakit TBC? Enggak. Kenapa? Kan gratis, enak, dapat obat, subsidi. Nggak mau ya, tetap ya nggak apa-apa. Nah, TB ini gimana cara penularannya? Penularan TB adalah melalui udara, melalui droplet sebetulnya ya, disebutnya droplet itu apa? Berupa dahak yang keluar dari mulut seseorang yang menderita TB. Sekali lagi penyakitnya menular, nah ini penularannya betul? Ya slide. Oke, satu lagi. Slide selanjutnya, nah ini dia. Kuman bakterinya tuh ada di udara bebas sebetulnya. Di udara bebas kondisi Bandung yang dingin-dingin nyai-nyai gini memungkinkan bakteri TB itu ada di mana-mana. Jadi kalau bakterinya masuk ke hirup sama kita, masuk ke paru-paru, daya tahan tubuh kita jelek, kita bisa terkena TB. Slide selanjutnya mangga. Nah ini gejalanya. Sok dilihat gejalanya. Gejala utama TB adalah batuk berdahak, bisa juga batuk kering. Nah ada yang batuk. TB? Ada yang batuk di sini? Gak ada? Oke, batuknya biasanya lebih dari 2 minggu. Kenapa harus lebih dari 2 minggu? Membedakan kronis dan akut. Kalau batuk pilek biasa 2-3 hari dikasih obat juga sembuh. Tapi kalau ini udah 2 minggu terus makan obat, makan obat batuk tapi nggak sembuh-sembuh kita curiga ya. Jadi gejala utama batuk berdahak, kemudian bisa disertai juga dengan demam. Demamnya ada, misalnya bisa jadi batuknya ada darahnya, ada seseknya, kemudian nafsu makannya berkurang, otomatis berat badannya juga berkurang, pusing, menggigil, demam, nah seperti itu gejalanya ya. Next slide. Nih tadi penularannya Ibu bilang melalui droplet, jadi kalau ada seseorang yang batuk berdahak, kemudian diperiksa ternyata dia TB, dia sebetulnya bisa menularkan kepada orang lain. Menularkannya bermacam-macam, bisa lewat bicara. Saking banyaknya bakteri, dia sedang berbicara saja sedang mengeluarkan kuman. Terus kumannya tuh di ruang ber-AC kayak begini. Ada angin juga sepoi-sepoi, bakteri melayang-layang di udara, kehirup sama yang sehat, kira-kira menular tidak? Menular, ya. Nanti ada pencegahannya bagaimana. Nah ini penularan tidak jauh-jauh pada orang yang sering interaksi atau kontak. Bisa kontak serumah, bisa kontak sekampus, bisa kontak sepermainan, searisan, segeng, se-circle gitu ya bisa. Next slide. Enggak, siapa yang beresiko? Nah ini tadi orang yang satu rumah dulu dan orang yang ODIF itu orang dengan HIV. Nah tadi disebutkan orang yang ODIF itu apanya yang menurun? Imunitasnya menurun. Imunitas yang turun atau yang kurang baik, terus bakteri ada di mana-mana, kira-kira lebih mudah yang imunnya menurun atau imunnya yang baik untuk tertular? Yang turun. Jadi memang teman-teman yang ODIF ini, yang HIV positif, dia lebih rentan untuk terkena bakteri. Kemudian lansia dan anak-anak. Lansia kenapa? Daya tahan tubuhnya sudah jelek. Banyak penyakit-penyakit misalnya diabetes, sakit jantung, liver, ginjal, segala macam. Kalau anak-anak, dia imunitasnya belum terbentuk dengan sempurna. Sehingga juga rentan terhadap penyakit tuberkulosis. Orang diabetes, kemudian perokok. Ini ada gambar rokok tuh. Tadi nggak ada yang ngaku di sini perokok, nggak ada ya?
nggak ngaku ya nggak apa-apa, nggak ngaku. Diri sendiri aja. Tapi artinya gini, rokok tidak langsung menyebabkan tuberkulosis, tapi dia merusak organ paru-paru. Udah mah paru-parunya rusak, bakteri masuk, wah udah deh sip. Duet combo. Mangga, slide. Oke, pemeriksaannya bagaimana sih kita tahu TBC atau tidak? Satu harus ada keluhan dulu batuk berdahak ya, batuknya lama. Melalui pemeriksaan dahak. Dahaknya yang diperiksa tuh yang suka dibuang, diludahin kuning, kental, hijau, merah tuh kayak cendol. Nah yang gitu. Mulai mual ya. Oke, jadi harus melalui pemeriksaan dahak. Di dahaknya tuh sama petugas lab tuh dikorek, dicari bakterinya. Bakterinya yang tadi merah-merah itu ya. Oke, pemeriksaannya namanya apa? Tes cepat molekuler. Ini tesnya sudah canggih, 99% mendeteksi bakteri sampai DNA-nya. Dan ini kalau berobatnya di puskesmas gratis pemeriksaannya. Mau diperiksa? Tadi sudah diperiksa di bawah? Ada yang terjaring batuk-batuk dan harus periksa dahak? Enggak ada, oh berarti sehat semua, hebat. Next slide. Mangga. Nah ini pemeriksaannya ya, di mana? Ya di puskesmas aja deh biar gratis, kalau ke tempat lain khawatirnya bayar dan mahal. Mangga slide. Oke, gimana sih mencegah biar enggak TB gitu ya? Misalnya kita tuh di rumah, nih ada yang batuk. Nah, kejaring. Oke. Gimana sih biar kita itu mencegah penularan nih kalau di rumah, di kamar, di kosan, di ruangan, tuh buka jendela yang lebar, biarkan sirkulasi udara, ventilasi udara masuk seperti itu ya. Itu jadi udara yang kita hirup sehat. Kemudian tidak membuang dahak sembarangan. Kalau ada yang batuk, jangan main buang ludah di mana aja. Tidak boleh. Kalau mau buang, upayakan di toilet aja. Di toilet siram dengan air yang banyak, itu lebih aman ya. Kemudian minum obat teratur ya untuk mencegah penularan kepada orang lain dan tutup mulut saat batuk atau bersin. Tadi yang paling depan ini batuk. Tapi sudah menerapkan etika batuk yang baik. Nanti kita lihat ya etika batuk seperti apa. Next slide. Nah pengobatannya gimana? Itu yang bawah itu obatnya. Obatnya kurang lebih gambarannya sama seperti itu ya. Merah dan kuning seperti itu. Obatnya itu diminumnya 6 bulan. Ada yang mau? 6 bulan gratis loh. Nggak mau? Oke, nggak apa-apa. Tapi artinya obatnya gratis tersedia di puskesmas. Beda kalau di dokter swasta ya. Oke, next slide. Slide-nya, nah sekarang ada yang selevel lebih tinggi dari TB. Tadi tuberkulosis biasa aja. Namanya tuberkulosis sensitif obat. Nah yang ini ada namanya resisten obat. Resisten itu artinya apa coba? Kebal terhadap obat. Bakteri TB-nya kebal terhadap obat TB. Jadi kalau diobatin sembuh enggak kira-kira? Enggak, yuk kita lihat. Next slide. Nah ini, perbedaannya yang tadi sensitif, yang resisten sekarang itu dari jangka waktu pengobatannya. Yang tadi berobatnya berapa bulan? 6 bulan. Kalau ini bisa sampai 18 bulan. Ada yang mau? Gratis obat? Tetap nggak mau. Next slide. Yuk. Nah ini ilustrasinya seperti ini. Tuh itu teh di bawah teh yang ngagoler. Yang ngagoler tuh bakterinya. Bakterinya dibom dengan obat TB. Kalau bakteri yang biasa dia akan mati oleh obat. Tapi yang resisten lihat di sebelahnya. Malah sebaliknya, makan obat TB, bakterinya kuat banget. Tidak akan sembuh dengan obat biasa. Tidak akan sembuh dengan makan obat 6 bulan. Makannya harus sampai kurang lebih 2 tahun. Seperti itu ya. Next slide. Nih, kenapa sih bisa kebal terhadap obat? Biasanya dia sudah sakit TB, sudah sakit TBC, tapi dia minum obatnya nggak teratur. Nggak mau 6 bulan, mau 2 bulan aja terus berhenti. Atau makan obatnya sampai 9 bulan tapi tidak teratur, tidak tiap hari minum obat, itu bisa. Atau ketularan dari orang lain yang sudah TB kebal obat. Langsung begitu, kita ketularan, udah ketularan bakteri yang kebal. Kemudian gangguan di perut kita, misalnya saluran pencernaannya bermasalah sehingga obat-obat TB tidak bisa diserap tubuh.
sehingga pengobatan tidak selesai, bisa menyebabkan bakterinya kebal. Atau bisa jadi juga, ini apa nih yang terakhir. Nah, menghentikan pengobatan secara sepihak. Jadi tidak mau menuntaskan pengobatan. Jadi sekali lagi andaikan ada adik-adik di sini yang akhirnya pernah atau terdiagnosa TB, satu, makan obat sampai apa? Tuntas, sampai tuntas 6 bulan. Kuncinya itu ya. Slide selanjutnya, mangga. Nah, ini pencegahannya gimana? Makan obat 18 bulan dan harus di hadapan petugas. Tiap hari ke puskesmas hanya untuk makan obat. Waktu, tenaga, pikiran capek, terganggu, kegiatan terganggu. Mau seperti ini? Nah, yang kurang dari gambar ini kira-kira apa? Ada yang bisa nebak enggak? Yang kurang dari gambar ini apa? Itu pasiennya lagi duduk, itu petugas kesehatannya, dokter dan perawatnya mau meriksa pasien dan memberikan obat, mengawasi minum obat pasien. Yang kurang apa? Hebat. Ya, yang kurang nih petugasnya nggak pakai masker, padahal penularan hebat ya. Keren kalian. Next slide. Nih, HIV tadi sudah dibahas. Ada lagi istilahnya TB HIV. Orang HIV tadi imunnya rendah, berpotensi tinggi kena TB. Bayangkan udah mah HIV pengobatannya seumur hidup, TB pula makannya obat bisa 6-18 bulan, kasihan enggak? Mau enggak? Ini dua-duanya obatnya gratis semuanya. Tetap enggak mau. Next slide, mangga. Nih, jadi pemerintah memiliki program namanya kolaborasi TB HIV. Setiap pasien HIV, apalagi yang terdiagnosis batuk, wajib cek TB, wajib cek dahak. Dan semua pasien TB positif yang sudah dinyatakan TB paru juga wajib cek HIV, karena itu berkaitan. Seperti itu ya. Next slide. Nah ini tadi kasihan pasiennya, udah masuk umur hidup makan obat HIV, 18 bulan lagi makan obat TB, kasihan ya, kebayang ginjalnya, kebayang lain-lain, belum efek samping dan lain-lain. Next slide. Nah pemeriksaannya bisa di mana? Ya bisa di puskesmas. Puskesmas sekarang mah udah canggih ya, banyak-banyak pemeriksaannya dan bagus-bagus. Jadi nggak usah jauh-jauh kemana-mana, ke puskesmas. Next slide. Oke, nah apa yang harus dilakukan? Untuk yang TB HIV, udah mah TB ya HIV juga, ya minum obat teratur, periksa teratur, olahraga, jangan lupa obat ARV seumur hidup. Next slide. Oke, pengobatannya sama seperti ini. Tadi disebutkan TB bisa 6 bulan, untuk ARV seumur hidup. Next slide. Ada yang disebut investigasi kontak. Apa ini? Jadi semua pasien-pasien yang sudah positif TB, kan misalnya dalam satu rumah itu ada ayah, ibu, misalnya kakak, adik, kakek, nenek, paman, bibi, semuanya. Satu saja ada yang sakit TB, maka seluruh anggota keluarga wajib dites. Tujuannya apa? Untuk memastikan anggota keluarga tidak tertular TB. Caranya gimana? Di screening. Screeningnya kalau yang ada batuk periksa dahak. Seperti itu ya. Jadi satu beban pemerintah terhadap pasien terhadap TB itu bukan hanya untuk pasiennya, tapi juga untuk anggota keluarganya. Seperti itu. Next. Nah ini etika batuk tadi yang sudah disebutkan. Tadi ada yang di depan saya bilang batuk itu udah bagus ya. Cara batuknya, kalau misalnya batuk itu kan dari mulut ya, berarti harus ditutup. Dengan apa nutupnya? Boleh dengan tangan teh gimana caranya? Sok, udah ada yang betul semuanya. Oke, sip. Berarti seperti ini ya. Biarkanlah di sini kotor mah nanti juga dicuci ya. Ini cara terbaik, boleh seperti itu atau boleh juga pakai tisu, misalnya tutup tisu, gitu ya. Tisunya langsung buang aja ke tempat sampah, gulung-gulung buang ke tempat sampah. Tidak lupa mencuci tangan. Karena biasanya habis batuk, terus high five sama temannya, terus tiba-tiba gini lagi, udah deh kena ketularan. Next slide. Nah ini gaya hidup sehat untuk mencegah TBC bagaimana? Nih, cukup istirahat ya. Kemudian di sini ada menjemur alas tidur, masih musim ngejemur kasur di rumah?
Oh masih ya, bagus. Oke, ventilasi, olahraga, makanan bergizi, lagi-lagi tidak merokok. Kemudian vaksinasi BCG. BCG itu untuk bayi, kalian boleh ngecek di lengan atas kalian kalau ada bekas suntikan yang bulat-bulat. Nah itu adalah bekas BCG. Yang nggak ada bekas bulat-bulatnya mungkin kalian nggak divaksin BCG. Awas, TBC mengintai. Ini adalah untuk mencegah sakit TB. Next slide. Sudah selesai, hatur nuhun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sok sambil masuk. Ayo adik-adik, jadi itu sedikit informasi aja ya. Bukan berarti kita sok tahu, sok apa. Kita di sini pengen jadi temennya adik-adik semua. Kalau adik-adik punya masalah, adik-adik yang mau dibicarakan, sungkan atau apa, ada kita loh. PR-nya adalah adik-adik tahu, adik-adik kenal. Kalau tahu itu merugikan, jangan diikutin, jangan diturutin. Tapi ternyata udah kena nih atau gimana, bukan berarti hidup kita hancur. Bukan, yang penting itu menanggulanginya. Kita sahabat-sahabat di sini itu semua hadir untuk itu. Dan tolong yang harus diingat sama adik-adik adalah buang yang namanya stigma. Tadi, dia mah HIV, dia mah TBC, menularkan. Belum tentu kita lebih baik dari yang bersangkutan. Itu harus di tengah lagi ya. Kayak gitu ya, jadi tolong pesan dari kita semua, penyakit itu bisa disebabkan dengan sengaja, bisa dengan tidak sengaja, bisa kena siapapun, tapi kalau udah kena cari tempat yang paling benar. Kira-kira dia mau ditanyain gak di sini? Ada mungkin atau yang dari mana lagi Kang? Ini kayaknya kalau saya dengar dari via Zoom juga ada. Kan tadi udah jawab sendiri, kamu nanya sendiri, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, oke sok sini. Ayo sini di depan aja lah biar dikenal lagi. Namanya siapa sih? Namanya ada yang udah kenal, siapa namanya? Ayo sini ya, sok, yuk, sok nanya dulu di sini. Nanti jawab sendiri aja ya jawabannya, yuk. Sok sini. Kenalin lagi namanya siapa? Oh, di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk kesempatan untuk pertanyaannya. Saya itu ada satu penyakit yang mungkin baru saya ketahui, yang penyebab enggak ada teman. Nah si penyakitnya tuh penyakitnya tuh hampir sama gejalanya kayak HIV. Dia tuh kan imunnya turun. Namanya tuh autoimun. Nah itu tuh dia cara menyebar gak kayak HIV kayak gitu. Terus dampak dari autoimun tuh apa gitu? Kenapa autoimun? Gitu Bu, terima kasih banyak. Temannya Bu. Siap, makasih Kang Adi ya. Pertanyakan adik tadi saya merhatiin, oh kayaknya adik-adik semua sebenarnya ilmu-ilmu ini udah ilmu-ilmu yang udah sering didengar ya. Mungkin kita hadir hanya mengingatkan. Jadi adik-adik kalau mau diomongin ya, penyakit itu satu nggak bisa milih. Ada yang diturunkan, ada yang dapatan di tengah-tengah, tapi ada juga yang tidak disengaja itu ya. Kalau autoimun betul sama penyebabnya karena kekebalan tubuh juga. Ada hormonalnya yang terganggu ya segala macam. Sistem apa yang kena tergantung kenanya kemana. Ada yang dampaknya misalnya ke tulang, pernah dengar? Dia akan kena kayak semacam kayak rematik, sering linu, osteoporosis itu bisa. Pernah dengar kata-kata penyakit lupus? Dia penyakit lupus tuh nyerangnya ke saraf juga. Tapi dia bukan gara-gara narkoba gitu ya. Tadi yang tulang tadi atau kena paru-parunya tadi kena jadi sesek ya atau segala macam. Bukan karena ada infeksinya. Tapi pasti sistem kekebalan tubuhnya ada yang terganggu gitu ya. Lebih lanjutnya di mana? Ya harus diperiksakan karena nanti ada dokter spesialis juga yang harus menangani gitu ya. Autoimun artinya menularkan tidak? Tidak, karena dia tidak punya bakteri, tidak punya virus. Autoimun itu namanya aja menyerang ke autoimun di tubuh kita gitu ya. Tapi beda kalau dia autoimun tapi dia ternyata pas diperiksa terinfeksi penyakit yang lain. Ada kena TBC, HIV, kenapa?
Karena tadi autoimun kadang-kadang rentan di kekebalan tubuhnya gitu ya. Adik-adik rajin ya kayak tadi kata Bu Dewi, kalau batuk tutup pakai tadi tisu ya. Saya titip satu lagi, kalau tisu ada bekas ludah atau bekas yang ngaler-ngaler itu, kalau bawa hand sanitizer kayaknya semprot dulu tuh tisunya, baru dia buang di tempat sampah. Jadi Dek, kalau saya boleh jawab, autoimunnya tergantung nih, satu yang kenanya apa, ada yang menginfeksi atau tidak, itu aja ya. Jadi nggak ada jaminan 100% apapun juga. Contohnya gini, TBC bisa kena. Adik-adik dulu pernah divaksin? Ingat emang? Kata siapa? Nah, kata mama ya. Sebetulnya waktu kecil, waktu bayi, adik-adik itu dapat yang namanya BCG. BCG itu salah satu vaksin untuk mencegah terjadinya TBC. Dia udah kena. Tapi kok bisa kena lagi dewasa? Karena itu kekebalan tubuhnya hanya sementara, makin kita dewasa, kekebalan tubuh tadi tuh ada yang makin terbentuk, tapi ada juga yang titer tubuhnya makin menurun. Makanya di level SD adik-adik divaksin ulang? Iya, diulang. Ada yang kabur? Ada yang ngigit saat divaksin? Ada yang nangis tadi diambil darah? Berlomba-lomba nangis, padahal untuk adik-adik sendiri gitu ya. Itu jawaban tentang autoimun. Ada yang mau ditambahin teteh? Cukup ya, jadi dilihat dulu penyebabnya, kita nggak bisa, wah ini pasti ini. Semua harus dengan diagnosa yang tepat supaya penanganannya bisa tepat. Tapi saat misalnya gini, amit-amit adik-adik kena penyakit yang jarang kena buat kita semua. Allah ciptakan kita memang untuk berpikir, walaupun segala sesuatunya ilmu Allah yang paling luas, tapi manusia untuk berusaha harus. Mau nyusahin hidup enggak? Cari jalan keluar tapi di jalan yang sirotol mustaqim, jalan yang lurus dan yang benar. Wis, mantap enggak saya? Gitu ya. Ada lagi kira-kira? Oke, apa pertanyaannya? Ini mah saya tahu. Ibu, sini di depan lagi. Aduh, udah kuliah ya sekarang ya. Ayo sini. Coba ya kita dengarkan pertanyaannya. Serius amat? Kenapa? Jadi deg-degan ya? Ya. Perkenalkan semuanya, nama saya Luki Nur Hadi dari Prodi Administrasi Bisnis. Saya izin bertanya, tadi oh ya udah nggak jadi. Jadi tadi kan dikatakan bahwa orang-orang dengan HIV itu harus dihilangkan stigma kita tuh harus dihilangkan terhadap orang-orang dengan HIV. Nah, bagaimana sih kalau misalkan kita mengetahui sikap yang tepat, bagaimana jika kita mengetahui teman kita adalah orang dengan HIV atau pasangan kita positif dengan HIV-nya? Terima kasih, Luki. Mau duduk, mau nemenin? Di sini di depan, ya boleh ya. Itu pertanyaannya keren ya, karena orang ini sekarang harus terpapar tidak hanya HIV aja. Contohnya gini, nih ada yang gemuk nih ada yang kurus nih, ada yang kurang duitnya nih. Adik-adik udah stigma belum sih sebenarnya kalau ngebully? Sederhana ya, apakah nggak punya duit menular? Sangat menular, saudara-saudara ya, nggak punya duit itu lebih berbahaya daripada penyakit yang lain kalau tidak diatasi ya. Jadi maksud saya gini, yang namanya stigma itu adalah adik-adik belajar bijaksana. Semua orang punya hak hidup, hak belajar, hak apapun itu harus. Gimana kita bersikap? Belajar menghargai. Kalau orang stigma, takut, akhirnya dia tidak mau diobatin. Dia enggak mau diobatin, akhirnya dia kabur. Akhirnya dia menarik diri dari tempat yang lain, akhirnya jauh-jauh ketemu narkoba, akhirnya ketemu mau bunuh diri, atau ngajakin supaya penyakitnya nular sama yang lain. Bisa enggak kayak gitu? Bisa. Yang paling enak jadi apa? Belajar menghargai. Hargai, karena kalau makin dirangkul, makanya kami hadir Dek. Kita nggak boleh memilah-milah. Si itu mah ya pasente cuman bentol-bentol aja. Yang ini mah TBC nih, jangan diobatin ya teman-teman, jauhin bisa nular sama kita misalnya. Nggak bisa. Kita punya masing-masing peranan di sini. Sama dengan Bapak Ibu dosen di sana. Ada yang mungkin, sorry ya saya nggak bilang belet, ada yang masuknya
susah, keluarnya gampang. Ada? Kalau belajar ada yang gitu nggak? Ngapalinnya susah, tapi keluarnya cepat. Ada? Dosennya kesel nggak? Kesel. Tapi dosen nggak boleh begitu, karena punya kebijakan kalau dia punya tugas harus membuat adik-adik itu menjadi orang yang berguna, bermanfaat. Jadi kalau buat saya Dek, yang harus disikap pertama itu belajarlah menghargai. Seperti kita nih, belajar di sini kita bicara, kita keterangan, menghargai enggak? Kalau adik-adik kedengarin duduk manis dan itu lebih disimak, diikutin, lebih menghargai. Dan saya akan bisa lebih menghargai itu buat adik-adik juga. Jadi jangan dimusuhin, nanti malah kabur, malah akhirnya dampaknya enggak diobatin, menularkan lebih banyak, yang bersangkutan lebih parah, yang kena lebih banyak, gitu. Ya, oke. Betul Teteh? Tuh, betul. Katanya terima kasih. Sok, ada lagi? Masih penasaran? 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 Enggak, oke. Ada lagi tadi kalau nggak salah? Iya Teh, apa Teh? Boleh ke depan, ayo. Soalnya ke depan terus aja ya, kita ke depan terus. Bagus, karena kalau kayak gini kita seru, karena jangan takut deh ya. Karena sama kayak saya juga kalau diperiksa yang lain tuh takut kena ini, takut ini. Selama kita nggak melakukan yang aneh-aneh, insya Allah aman kok. Yuk. Ya. Kenalin dulu. Aduh. Ibu, aku mau nanya. Aku kan menderita skoliosis. Kira-kira kalau misalnya terapi terus bakalan sembuh atau enggak? Ayo, terangin dulu apa itu? Jadi teman-teman, skoliosis itu tulang punggungnya rada bengkok gitu. Letter S. Letter S itu artinya dilarang? Stop. Ya, makasih. Iya, oke. Pertanyaannya unik ya. Terima kasih ya Teh, gitu ya. Tadi oke adik-adik, kita cerita balik lagi ya. Penyakit itu tadi ada yang bisa ditularkan, ada yang menular, tapi bahkan ada yang bawaan. Ya, saat tadi cerita skoliosis itu salah satu kelainan dari tulang ya, penyakit tulang nih gitu sebetulnya. Tapi bentuknya di anatomi tubuh. Makanya tadi ada yang tinggi, ada yang pendek, ada juga yang mungkin bengkok nih kelihatannya. Kelihatan nggak kalau Teteh ada yang bengkok di tulang? Teh tuh. Gak ada yang tahu Teh, ya. Tapi kadangkala yang merasakannya pasti kerasa, sering pegel, sering capek, karena namanya saya sama kok Teh, tenangnya kayak gitu ya, dilarang stop juga ya. Itu kadang-kadang sering banget yang namanya mungkin ada saraf yang kejepit, ada segala macamnya. Tapi PR-nya adalah ada posisi-posisi tertentu yang memang harus dihindari, ada posisi-posisi tertentu yang harus dilakukan. Ada caranya satu melalui fisioterapi ya Teh. Gitu ya. Teteh lakukan fisioterapi enggak? Nah, ketahuannya pas kapan? Baru ketahuan? Nah, ada beberapa penyakit yang baru ketahuannya mungkin di hari ini. Tapi ada yang ketahuan dari mulai bayi. Itu biasanya nanti kita ulik penyebabnya dari apa? Dari pas dilahirkan, atau bayi pernah jatuh, atau segala macamnya. Karena yang bisa menetapkan skoliosis itu dari apa? Dari ronsen fotonya. Nanti ada dokter bedah tulangnya. Makin kesini makin canggih semuanya. Tapi Teh, itu tadi ya, apakah bisa sembuh atau tidak? Lihat aja perkembangan nanti ke depan ya. Tapi saya tetap titipnya satu. Ada yang harus dihindari, tapi ada yang harus Teteh lakukan. Ya, kayak tadi. Pasti dokternya ngasih terapi dan itu pasti di ortopedi, di dokter-dokter bedah tulang gitu ya. Oke ya, tepat ya. Semangat, orang gak ada yang lihat, gak ada yang tahu kan? Kalau nggak nerangin mah ya nggak akan kita tahu ya. Jadi macam-macam, mungkin nanti ada yang kelihatan, ada yang tidak, karena tergantung derajat kemiringannya berapa ya. Kalau misalnya tidak ekstrim banget itu nggak usah dikoreksi sih Teh sebetulnya biasanya. Yang penting Teteh bisa terus beraktivitas, tapi ada hal yang harus dihindari tadi gitu ya. Ada beberapa aktivitas bikin yang harus dikurangin. Gitu. Oke ya, ada lagi? Ada lagi atau gimana nih Kang? Ibu, mohon maaf dari kampus Sudah cukup Tasikmalaya. semuanya? Sudah sekian dan terima kasih. Teteh, Akang ada yang mau nambahin kah? Ada pesan? Indomie, mie goreng, enggak? Oh capcay, enggak? Oke siap ya. Nah mungkin saya mewakili kakak-kakak, teteh-teteh semuanya di sini adik-adik. Terima kasih kesempatannya dikasih waktu seperti ini. Cuma titipannya sati, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ada lingkungan karena bakteri, karena virus, karena pertemanan, karena perkembangan zaman, atau memang yang Allah memang berikan. Tapi sekali lagi, insya Allah
semua masalah bisa ditangani kalau adik-adiknya bijaksana ya. No bully ya, no nafsa ya, no narsis ya. Narsis boleh nggak sih? Boleh nggak ya, pada tempatnya aja ya. Tapi syukuri sekali lagi, adik-adik dikasih kesempatan sama Allah bisa melanjutkan sekolah di sini. Manfaatkan waktu dengan baik dan benar karena ada titipan amanah dari orang tua yang di pundak adik-adik semua. Jadi generasi yang sehat ya di segala lini. Mungkin seperti itu aja ya yang berguna buat semuanya. Enggak nyusahin siapa-siapa insya Allah ya. Percaya diri ya. Oke, Indonesia Emas tahun berapa? Inter 2045. Mudah-mudahan adik-adik yang muncul nanti jadi pimpinan-pimpinan di kita semua ya. Amin insya Allah ya. Amin Bu. Amin. Adik-adik terima kasih. Mohon maaf ya lebih kurangnya. Sukses selalu, sehat selalu. Maafin ya kalau ada yang kata-katanya kurang berkenan buat adik-adik semua. Salam baktos, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Boleh ucapkan terima kasih teman-teman kepada pemateri. Terima kasih Ibu, mari. Oke teman-teman, gimana udah pada dicatat belum materi TBC sama HIV? Bagus, pinter. Alhamdulillah. Udah ngerti kan HIV dan AIDS itu apa? Oke, bagus. Selanjutnya kita akan langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu materi terakhir ya Teh ya? Betul. Atau masih ada untuk lagi hari nih? Ini, materi terakhir Oke, untuk hari ini ya terakhir. Kang Teteh. Kita akan masuk ke materi leadership yang